Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liani Diawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK penyelenggara Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta, Prodi Pendidikan Biologi. Saya merupakan guru biologi di SMA YKPP Bintan Utara. Hari ini saya akan melaksanakan video uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 IPA dengan materi sistem gerak, submateri tulang, dan kelainan pada tulang. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan bantuan media standing banner kerangka pada manusia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya apa yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Siapa hari ini yang mau pimpin doa? Bima. Oke, Bima silahkan untuk memimpin doa. Siap. Belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada semangat ya hari ini ya? Semangat, baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Nanti yang Ibu panggil namanya, silahkan angkat tangan. Anissa Rahma, tidak masuk. Bima Pratama, Delvin, Dwi Nasyira, Muhammad Riza Iakwinta, Nia Ramadhani, Zainatuz Zahra. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan juga cepat sehat. Baik, seperti biasa untuk sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan ngecek kondisi kesiapan kalian. Hari ini sudah siap untuk menerima pembelajaran biologi? Nah, sebelumnya Ibu pengen ngecek nih kondisi kelas kalian. Sudah piket hari ini? Alhamdulillah, mantap. Sudah disapu? Ya, bagus. Ibu tengok kelasnya juga sudah bersih dan rapi. Karena kebersihan itu sebagian dari apa? Jadi kalau kelasnya bersih, otomatis belajarnya nyaman. Betul sekali. Nah, buku paketnya sudah dibawa semua? Buku tulisnya sudah? Berarti kalian sudah ready untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ready, alhamdulillah. Oke anak-anak, jadi karena kalian sudah ready untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu pengen nanya nih, Ibu kita flashback ke pertemuan yang kemarin. Ada yang masih ingat nggak di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Coba Nuzulia. Tentang jaringan hewan dan tumbuhan. Ya, benar sekali. Jadi di pertemuan kemarin kita belajar tentang yang namanya jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, kira-kira sekarang nih ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Ayo, ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Di sini ada apa ini? Tengkorak. Jadi kita mau belajar apa hari ini?
Iya, kita akan belajar yang namanya sistem gerak. Itu ya. Sebelumnya di sini ada yang pernah nggak di sini ngalami yang namanya kram? Siapa yang pernah kram? Ya, coba. Padin, gimana kalau kram itu rasanya? Sakit Bu, terus kayak otot saya tuh nggak bisa gerakin gitu. Kaku ya? Kaku. Ah ya, itu kram. Ada lagi yang lain yang pernah merasakan kram? Ya Bu, Ya, Nawir. itu rasanya sakit Bu. Sakit ya? Kebas. Oh. Jadi, kenapa sih? Oh, Ibu menanyakan kram, kemudian kita mau belajar tentang materi sistem gerak, karena itu ada kaitannya. Karena kram itu adalah salah satu kelainan atau penyakit pada sistem gerak. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, Ibu pengen nanya nih. Semalam kalian sudah membaca bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di grup WA? Sudah apa belum? Sudah. Sudah dibaca? Sudah. Berarti kalau sudah dibaca, setidaknya kalian mengerti nih apa yang akan kita mau bahas hari ini. Gitu ya. Baik anak-anak, Ibu di sini akan menampilkan video motivasi supaya memotivasi kalian untuk semangat dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem gerak. Silakan kalian simak dulu video motivasi berikut ini. Iri sendi dengan osteoporosis dan osteoartritis. Osteoporosis adalah pengeroposan tulang yang diakibatkan berkurangnya massa tulang dan adanya perubahan mikroarsitektur jaringan tulang sehingga tulang menjadi rapuh. Secara perlahan diikuti dengan pembentukan osteofit atau taji tulang pada tepi tulang rawan serta terdapat jaringan parut pada kapsul sendi. Oke, udah ya. Itu tadi video tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab nggak? Silakan, Tiara. Tentang orang tua yang sedang mengalami sakit osteoporosis atau pengeroposan tulang. Ini salah satu kelainan pengeroposan pada tulang. Biasanya osteoporosis itu menyerang usianya yang tua. Nah, Ibu harap dari menonton video ini kalian bisa lebih peduli untuk menjaga kesehatan tulang dengan mengkonsumsi apa? Makanan yang banyak mengandung kalsium dan jangan lupa untuk berjemur. Dan apa sih manfaatnya kalau kita mempelajari materi sistem gerak ini bagi kehidupan kita? Kaitannya apa? Ngapain sih Bu kok kita capek-capek belajar sistem gerak? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira manfaatnya apa? Oke, manfaat kita mempelajari sistem gerak adalah memberikan manusia kemampuan untuk bergerak dengan menggunakan otot, sendi, tulang, serta organ lain seperti tulang rawan dan ligamen. Bukan hanya berfungsi sebagai penggerak tubuh, sistem gerak manusia juga berfungsi sebagai pembentuk postur, menjaga stabilitas, dan menahan berat tubuh. Baik, tepuk tangan untuk Quinta. Terima kasih Quinta ya sudah menjelaskan sedikit pengertian atau sedikit tentang manfaat apa yang akan kita peroleh kalau kita mempelajari materi sistem gerak ini. Benar, jadi kita lebih tahu nih tentang fungsinya sistem gerak bagi tubuh kita itu apa. Jadi kalau kita udah tahu nih fungsinya sistem gerak bagi tubuh kita, itu otomatis kita akan lebih mensyukuri dan menjaga ciptaan dari Tuhan untuk menjaga kesehatan dari sistem gerak. Itu ya. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan memberitahukan indikator atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Dari indikatornya itu yang pertama adalah menganalisis hubungan antar struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan kaitannya dengan bioproses dengan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem gerak. Nah, itu indikator untuk pengetahuan. Nah, sedangkan untuk keterampilan yaitu nanti menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam rangka mengatasi gangguan sistem gerak melalui yang namanya studi. Maka Ibu merumuskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama itu ini. 1. Peserta didik dapat membandingkan bentuk tulang. Ya kan, kalian dituntut untuk dapat membandingkan yang namanya bentuk tulang melalui pengamatannya apa nih? Ibu udah siapkan yang namanya ini adalah media pembelajaran standing banner kerangka manusia. Karena apa? Karena keterbatasan alat peraga di sekolah kita, jadi menggunakan media lain. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat merinci mekanisme gerak yang dilakukan oleh tulang dan otot melalui kegiatan studi literatur dan diskusi dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat membandingkan struktur tulang melalui kegiatan mengamati
video praktikum. Jadi kalian nanti akan menganalisa tentang praktikum perbedaan antara tulang ayam yang direndang dengan larutan asam cuka dengan yang tidak. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah peserta didik dapat menganalisis kelainan-kelainan pada sistem gerak manusia melalui video permasalahan. Nah, kemudian model pembelajaran yang akan Ibu pakai pada pertemuan hari ini itu adalah model pembelajaran problem based learning. Itu ya. Model pembelajaran problem based learning ini adalah model pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada permasalahan. Jadi nanti Ibu akan menyajikan video berupa permasalahan. Untuk langkah-langkahnya, model pembelajaran PBL itu yang pertama yaitu adalah orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian nanti saya akan mendampingi kalian dalam melakukan penyelidikan. Setelah itu nanti kalian akan presentasi ke depan atau menyajikan hasil karya atau hasil diskusi dari kalian yang permasalahannya sudah kalian temukan solusinya. Yang kelima, tahap yang terakhir nanti akan Ibu analisis dan evaluasi dari permasalahan-permasalahan dari masing-masing kelompok. Apakah sudah sesuai atau belum. Dari tadi tuh ya, Ibu lagi menjelaskan ada yang tidur, ada yang menguap-menguap, masih pagi. Nah, untuk supaya lebih semangat, bagaimana kalau kita melakukan yang namanya ice breaking dulu? Gimana? Ice breakingnya nanti kita namanya joget Piala Dunia. Ya, kalian lebih semangat lagi nih pagi ini, karena tadi Ibu dari tadi nengok kalian tuh ada yang nguap, tidur, nopang dagu. Ya silakan semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita melakukan yang namanya kegiatan ice breaking dulu. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. We are the dreamers and make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. It's to the wall. We can pass it. Respect. Oh yeah. It's to the wall. I can't imagine. Respect. Oh yeah. Tadi udah ice breaking, udah semangat kan? Ya. Alhamdulillah. Baik, karena sudah semangat, Ibu di pembelajaran kali ini Ibu akan melakukan yang namanya pre-test. Jadi sebelum kita ke inti pembelajaran, Ibu pengen mengetes kemampuan awal kalian sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nanti Ibu akan kirim soal melalui link, nanti kalian di grup WA melalui link kalian nanti kerjakan soal tersebut ya. Saya kasih waktu untuk mengerjakan soalnya itu 2 menit karena hanya 5 soal. Oke, sekarang Ibu kirim dulu di grup ya. Oke, sudah Ibu kirim. Silahkan kalian cek grup WA kalian untuk mengerjakan soal pretest tentang sistem gerak. Ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silahkan. Udah, waktunya untuk mengerjakan 2 menit. Oke, sudah siap? Sudah, kalau sudah siap, silakan langsung dikirim jawabannya untuk Ibu koreksi langsung saat ini. Ya. Oke, sudah Ibu cek jawabannya. Alhamdulillah nilainya itu ada yang bagus, ada yang tidak. Yang tidak nanti kita perbaiki lagi. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini berlangsung, nanti di akhir pembelajaran Ibu juga akan melaksanakan yang namanya tes evaluasi. Jadi tesnya 2 kali, pre-test dan post-test. Pre-test ini untuk mengetahui kemampuan awal, pengetahuan awal kalian mengenai sistem gerak. Nanti setelah Ibu melakukan pre-test, kan kita melakukan kegiatan pembelajaran nih. Setelah itu Ibu akan evaluasi sejauh mana kalian sudah memahami kemampuan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Gitu ya. Nah, berdasarkan nilai pre-test ini, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan nilai ya, tadi yang sudah kalian peroleh. Jadi ini dibagi secara heterogen. Kelompok pertama di sini ada Tiara, Bima, sama Delvin.
Kemudian ada Nawir, ada Nia, dan ada Zainatus. Sedangkan kelompok yang terakhir, kelompok 4 itu ada Nuzulia, ada Naiza, kemudian ada Indah, dan yang terakhir ada Gifari. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, tadi sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah? Baik, kalau sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, kita akan langsung masuk ke pembelajaran inti pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan memutarkan video permasalahan dulu. Nah, sebelumnya di sini nanti Ibu juga akan membagikan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kalau sudah, sekarang silakan amati dulu video pembelajaran berikut ini. Kejadian tak terduga dialami oleh pemain belakang Stoke City, Ryan Shawcross, dalam laga persahabatan melawan Leicester City. Kejadian bermula saat bek asli Inggris duel berebut bola dengan pemain sayap Leicester City, Mark Albrighton. Shawcross melakukan sapuan terhadap bola dengan menggunakan teknik menekel bola di area pertahanan Stoke City. Naas bagi pemain berusia 31 tahun itu, kaki kirinya berada dalam posisi yang tidak benar saat melakukan tackle, daerah sekitar pergelangan kaki. Menurut kalian, jaringan apa saja yang mengalami kelainan sistem gerak pada permasalahan tersebut, kan? Dan solusi teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, ini tadi ada video tentang permasalahan tentang pemain sepak bola ya. Ya, dia mengalami salah tumpuan ya. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah kirim di link grup WA kalian tentang video praktikum mengenai tentang perendaman tulang ayam yang ada dengan menggunakan asam cuka atau HCl. Nah, itu untuk menyelesaikan LKPD bagian yang paling belakang ya. Di situ kan ada kalian disuruh untuk melihat hasil dari video tentang perendaman tulang ayam dan kalian disuruh untuk membahas dan menganalisa, gitu ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan, untuk mendiskusikan kegiatan ini dari permasalahan yang sudah tadi disampaikan dan LKPD yang sudah Ibu bagi. Silakan kalian bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi itu selama 10 menit ya. Kalau ada permasalahan boleh nanti disampaikan ke Ibu. Iya Bu, betul. Kalian paham ya tentang tugas-tugas yang harus kalian kerjakan? Apa? Ini apa coba? Ini bagian aksial. Bagian aksial itu terdiri dari apa aja? Tengkorak. Ada lagi kelompok sini yang kurang paham? Ya. Terus dari kelompok sini bisa? Nggak ada masalah ya? Mengerti ya cara jangan lupa nanti untuk permasalahan yang di video tadi untuk diajukan hipotesis atau dugaan jawaban sementaranya ya. Kelompok 1 aman? Gimana, ada kendala? Ada ya. Mana? Mana? Apendikular. Apendikular. Nah, anak-anak, sambil kalian mengerjakan LKPD, di sini itu ada struktur kerangka pada manusia. Nanti kalau kalian bingung dalam bagian-bagian tulangnya, bentuknya dan lain sebagainya, boleh mengamati dari standing banner ini ya. Ini bagian tulang apa namanya? Bagian kepala aksial. Oh, berarti di shoulder.
Pakai bahasa Inggris nggak tuh Anda? Shoulder blade. Shoulder. Shoulder blade. Oke anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sudah semuanya? Nah, kalau sudah selesai, silakan kalian presentasikan ke depan hasil diskusi kelompok kalian mengenai permasalahan yang tadi sudah dikemukakan di depan. Oke, kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju dulu ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami terkait video permasalahan. Yang A, jaringan apa saja yang mengalami kelainan pada sistem gerak tersebut? Jawaban dari kelompok kami, tulang, sendi, dan otot. Dapatkah kelainan tersebut disembuhkan? Bisa dengan operasi. Solusi teknologi apa saja yang bisa digunakan untuk mengatasi kelainan tersebut? Sekrup bahan tulang, pembaut gips dan plat logam, penggantian sendi. Dari kegiatan pertama, pertanyaannya pada gambar A terdapat seonggok daging sapi yang tergeletak di lantai, kerangka sapi, dan terdapat pula sapi yang tegak dengan kokoh. Sedangkan pada gambar B terdapat seseorang yang mengalami penyakit kifosis sehingga mengakibatkan ia berjalan dengan bungkuk. Berdasarkan gambar dan pernyataan di atas, apa yang menyebabkan sapi dapat berdiri dengan kokoh dan manusia dapat berjalan dengan bungkuk? Apa yang berperan? Jawabannya, sapi dapat berdiri dengan kokoh karena ditopang oleh kerangka tulang. Sedangkan manusia bisa berjalan bungkuk dikarenakan mengalami kelainan tulang belakang. Siapa yang ingin Ada bertanya? pertanyaan? Ya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Perempuan tua atau hamil dapat mengalami osteoporosis akibat kekurangan Kalsium. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya dari kelompok siapa yang mau maju? Silakan kelompok Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan uji praktikum tulang ayam menggunakan air dan cuka. Pembahasan, asam klorida adalah larutan akuatik dari gas hidrogen klorida atau HCl. Ia adalah asam kuat dan merupakan komponen utama dalam asam lambung. Senyawa ini juga digunakan secara luas dalam industri. Asam klorida harus ditangani dengan wewanti keselamatan yang tepat karena merupakan cairan yang sangat korosif. Seperti yang telah kita ketahui, komponen utama tulang adalah unsur Ca atau kalsium. Asam klorida atau HCl memiliki kecenderungan untuk melarutkan unsur-unsur. Jadi kalsium pada tulang semakin sedikit karena larutan dalam asam, maka pada kondisi tertentu tulang akan menjadi lentur atau lunak karena komposisi Ca pada tulang sudah menurun drastis. Tulang menjadi menguap. Analisis data adalah tulang yang direndam dalam air tidak mengalami perubahan. Setelah dilakukan perendaman pada cuka, warna tulang menjadi putih pucat. Tulang juga merapuh dan lentur. Sumsum yang terdapat di dalamnya juga menghitam. Hal ini terjadi karena asam cuka berfungsi sebagai mineral yang menyebabkan zat kapur yang mengisi ruang antar sel keluar dari tulang, membentuk endapan di dalam larutan cuka. Oleh sebab itu, tulang menjadi lentur dan rapuh, sedangkan tulang yang dibiarkan segitu saja menjadi kecoklatan dan membusuk. Kesimpulannya adalah air tidak mempengaruhi keadaan tulang. Larutan asam cuka dapat menyebabkan tulang kehilangan zat kapur yang membuat tulang lebih lentur dan rapuh. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Apa kalsium sangat penting dalam struktur tulang?
dari pertanyaan Quinta, mengapa kalsium sangat penting? Karena yang kita tahu komponen utama tulang adalah kalsium. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Semua kelompok sudah maju ya. Dan sudah maju semua mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau Ibu amati dari pengamatan yang sudah Ibu amati sejauh kalian melakukan diskusi, alhamdulillah diskusinya berjalan dengan lancar. Kemudian presentasi ataupun permasalahan yang sudah kalian kemukakan itu insya Allah menurut Ibu sudah cukup bagus dan sesuai dengan permasalahan. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan dari masalah yang sudah kalian selesaikan tadi ya. Tadi di video yang pertama itu kan kalian ada permasalahan tentang apa? Pemain sepak bola ya, yang mengalami kelainan atau cedera. Jadi jaringan apa yang terkait dengan yang dialami oleh pemain sepak bola tersebut? Tadi kelompok Nuzulia jawabannya apa saja jaringannya? Ada tulang, sendi, dan otot. Kemudian bisa nggak kira-kira kalau misalkan yang tadi itu sakit atau cedera tadi bisa disembuhkan apa enggak? Bisa. Biasanya dengan metode apa? Operasi. Ibu kan sudah menganalisis dan mengevaluasi dari hasil diskusi kelompok kalian. Sudah cukup bagus dan sudah cukup sempurna menurut Ibu dalam kalian menjawab berbagai macam pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Baik, hari ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang mau nggak menyimpulkan pembelajaran hari ini dari salah satu di antara kalian? Nanti baru setelah itu Ibu akan tambahkan. Oke, silakan Nuzulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, organ gerak manusia dapat dibedakan menjadi alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Organ gerak pasif adalah tulang dan alat gerak aktif adalah otot. Berdasarkan penyusunnya, tulang dapat dibedakan menjadi rawan dan tulang keras. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak berbentuk. Kelainan alat gerak dapat terjadi pada tulang maupun otot. Kelainan ini dapat disebabkan karena faktor nutrisi, gangguan fisik, penyakit, atau karena kebiasaan yang salah. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi kelainan pada sistem gerak, di antaranya penggantian sendi, transplantasi sumsum tulang, penyembuhan patah tulang, tangan dan kaki bionik, dan otot artifisial. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya kesimpulan dari Nuzulia tadi sudah cukup jelas. Oke, Ibu tambahkan, jadi kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini itu kita belajar lebih spesifik kepada tulang. Tulang dulu, nanti untuk ototnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, tulang itu jenisnya ada apa saja tadi disebutkan oleh Nuzulia, ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau disebut juga dengan kartilago. Dia bersifatnya itu adalah lentur yang terdiri atas matriks dan yang matriksnya itu bentuknya adalah kondrin. Kemudian kalau pada anak-anak tulang rawan ini banyak mengandung sel-sel. Karena kalau pada anak-anak itu tulang rawannya masih aktif nanti untuk berubah menjadi yang namanya tulang keras. Kemudian tulang rawan kartilago itu juga banyak mengandung yang namanya matriks, sehingga ada tiga tipe tulang rawan, yaitu ada tulang rawan hialin, elastis, dan serat. Antaranya ada di mana saja? Di situ ada di bagian telinga luar, kemudian ada di hidung. Telinga kalian lentur kan? Nah, karena tersusun atas yang namanya tulang rawan. Di situ juga tulang rawan terdapat di antara tulang antar rusuk. Di antar rusuk itu ada di tulang rawan. Kemudian ada di tulang dada, antar tulang dada. Selanjutnya tulang keras atau osteon. Nah, ini adalah tulang yang bersifat keras yang berfungsi menyusun sebagai sistem rangka. Jadi dia tersusun atas apa yang namanya sel osteoblast. Osteoblast ini merupakan sel tulang muda yang akan membentuk yang namanya osteosit. Osteosit ini nanti akan menjadi sel-sel tulang dewasa. Contohnya tulang keras itu terletak di mana saja? Ada yang tahu nggak?
tulang kering, tulang betis, kemudian tulang paha, tulang lengan atas, kemudian tulang kepala atau tengkorak. Kemudian bentuk tulang, nah sesuai dengan di standing banner ini, bentuk tulang itu ada apa saja? Ada tulang pipa, kemudian ada tulang pipi, kemudian ada tulang pendek, dan kemudian ada tulang tidak beraturan. Kaki, di tangan, di lengan. Kalau tulang pendek, contohnya di mana? Ya, jari-jari, ruas-ruas jari. Kalau ruang tak beraturan? Ya, tulang tengkorak. Kalau tulang pipi? Di tulang dada. Ya, betul. Alhamdulillah, pintar semua. Kelainan pada tulang. Contoh kelainan pada tulang itu ada apa saja? Osteoporosis, kemudian keseleo, kemudian apa lagi? Kram itu otot. Kalau pada tulang, patah tulang. Kemudian teknologi apa yang dipakai untuk mengatasi kelainan pada tulang tadi? Kalau patah tulang, teknologinya diapain? Dioperasi, operasinya kemudian di pen, pakai pen. Kemudian kalau osteoporosis, maka alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita sudah simpulkan sama-sama pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu pengen kalian untuk merefleksikan dari kegiatan kita hari ini. Silakan Tiara. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini yaitu cukup menyenangkan karena bisa belajar jenis-jenis tulang melalui media standing banner. Thank you. Sekian dari saya. Alhamdulillah, selanjutnya setelah kita melakukan refleksi, silahkan LKPD-nya untuk dikumpulkan, karena Ibu mau koreksi. Sudah semuanya dikumpulkan, silahkan kalian untuk menutup buku paket, buku tulisnya. Anak Ibu akan mengadakan tes evaluasi, mengerjakan tes evaluasi ini dengan jujur. Oke, sudah? Nah, Ibu akan kirim di grup WA link untuk mengerjakan soal tes evaluasi atau post test. Silahkan kalian buka. Ada terdiri dari 5 soal. Boleh? Sudah Ibu kirim, silahkan dibuka. Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan segera dikirim jawabannya untuk Ibu koreksi nanti kalau sudah kalian kirim. Baik, kalau begitu karena kita kalian sudah membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kemudian kita sudah melakukan refleksi atau kesan dan pesan kalian selama pembelajaran kita hari ini, kemudian tadi kalian juga sudah mengerjakan soal evaluasi. Tiba saatnya pada kita di akhir pembelajaran kita hari ini. Saya ingatkan kembali sebelum Ibu tutup untuk membaca tentang materi tentang otot dan sendi ya. Karena kita hari ini berfokus belajar pada tulang dan kelainan pada tulang. Nah, tadi sudah dibuka dengan doa pada pembelajaran hari ini, maka kita juga harus mengakhiri pembelajaran hari ini juga dengan berdoa. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Bima, silakan Bima untuk dipimpin berdoa. Siap. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 11 IPA. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua.